Selamat sore saudara, Anda sekarang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan Ihsan Sitorus hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan Ihsan. Saudara, timnas sepak bola U22 dan juga para peraih medali emas di ajang SEA Games 2023 hari ini diarak dalam gelaran selebrasi kemenangan dari kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK. Kemeriahan arak-arakan atlet SEA Games Kamboja dan para supporter terlihat di kawasan Bundaran HI. Para pemain, timnas, pelatih, hingga Ketua Umum PSSI diarak menggunakan bus wisata. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyapa warga yang antusias menunggu arak-arakan pemain tim nasional. Indonesia. Ayo kita sambut semua. Kebanggaan kita semua. Para Rombongan timnas SEA Games tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pukul 11 siang. Sepanjang jalan dari kantor Kemenpora di Senayan hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi lautan manusia yang ingin menyambut timnas SEA Games. Tak cuma disambut antusiasme masyarakat, arak-arakan para atlet SEA Games 2023 juga disambut deretan panjang karangan bunga di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Jumat pagi. Deretan panjang karangan bunga berisi ucapan selamat berjejer di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tak hanya berisi ucapan selamat untuk timnas U22 yang berhasil membawa pulang emas sepak bola, banyak juga warga yang mengirimkan karangan bunga dengan kata-kata yang kocak, mengundang tawa. Presiden Jokowi mengucapkan selamat dan menjanjikan bonus bagi timnas Indonesia U22 yang berhasil meraih emas dalam laga sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja. Soal besaran bonus, Jokowi bilang hadiah akan dihitung dan diberikan sepulang Presiden kembali dari KTT G7 di Jepang. Tahan bro, tahan. Ya nanti diberi bonus. Apa bonus? Ya nanti baru ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Selamat ya. Terima kasih. Usai arak-arakan timnas U22 tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kemenangan Indonesia di SEA Games 2023 jadi momentum revolusi mental. Erick juga menegaskan pasca meraih medali emas, timnas disiapkan berlaga di Asian Games. Indonesia. 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 Kebanggaan kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Di Plaza Barat Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Siapa kita? Revolusi mental kita mulai dari sepak bola, setuju? Habis itu revolusi mental untuk Indonesia, setuju? Mau juara lagi?
Sabar, satu-satu ya, satu-satu. Yang pasti kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou. Tepuk tangan buat mereka. Yes. Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik plastik yang berlokasi di Jalan Gaga, Rawa Company, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Saudara, kebakaran diduga terjadi pada pukul 1 siang dan hingga saat ini api belum dapat dipadamkan. Diduga titik awal api berasal dari salah satu ruang pabrik hingga dengan cepat menghanguskan seluruh pabrik. Bagi-bagiin air, Bang. Yang 2,5 main, yang 1,5, yang 2,5 main. Keluarkan sipol semuanya, Pak. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 75 anggota damkar diturunkan, tetapi hingga 3 jam berlangsung, api masih sulit dipadamkan karena banyaknya material pabrik yang mudah terbakar. Kondisi terkini dari kebakaran di pabrik plastik di Jakarta Barat akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan di sana. Selamat petang, Jonah. Jonah, sudah 3 jam berlangsung, apakah api sudah dapat dipadamkan? Ya, Ihsan, kami sendiri melihat kebakaran masih tinggi, khususnya terkait dengan api, dan proses pemadaman masih berlangsung. Nah, tadi di paket pengantar disampaikan ada 15 unit pemadam, tapi sekarang sudah bertambah 5, jadi total ada 20 unit kendaraan. Jadi ada 20 unit kendaraan dan 80 personil. Memang terkait dengan kesulitan pemadaman dikarenakan banyak sekali partikel plastik yang mudah terbakar. Jadi ini memang menjadi tantangan sendiri bagi para pemadam. Dan Ihsan, saya akan menunjukkan lebih dekat bagaimana visual atau situasi proses pemadaman dilakukan oleh petugas damkar. Jadi memang untuk situasi yang ada saat ini, memang ini merupakan daerah padat penduduk. Jadi untuk kendaraan pun yang akan masuk, khususnya kendaraan damkar, memang tidak mudah. Tapi ketika tadi kebakaran terjadi pukul 13.30, memang banyak sekali warga yang akhirnya membantu, mulai dari akses kendaraan sampai tadi juga membantu meminggirkan barang. Nah, visual yang Anda lihat saat ini, khususnya kameramen Anggi, menunjukkan pemadam sedang memadamkan api. Jadi titik yang kita saat ini adalah titik paling dekat untuk bisa melihat. Jadi sebenarnya ini sudah daerah yang cukup rawan, tapi kita juga tetap harus bisa menunjukkan bagaimana visual petugas sedang melakukan pemadaman. Nah, tadi saya sempat menanyakan kepada petugas untuk proses pemadaman ini, apakah nanti akan ada kendaraan tambahan atau tidak. Jadi ini memang sedang diusahakan untuk ada penambahan kendaraan. Jadi sekarang sudah ada 20 kendaraan dan mungkin akan ada penambahan lagi kendaraan. Baiknya mungkin nanti berasal dari Sudin Pemadam dari Jakarta Barat ataupun nanti ada penambahan dari Tangerang. Jadi ini dalam rangka untuk mempercepat proses pemadaman. Nah, situasi yang saya rasakan saat ini memang angin cukup kuat ya. Jadi angin ini memang cukup berbahaya dikarenakan dikhawatirkan bisa menyambar ke rumah warga. Apalagi ini merupakan daerah padat penduduk. Jadi jangan sampai nanti kebakaran itu nanti malah menyambar daerah lain. Tapi tadi saya sudah mendengar dari beberapa warga dan mereka mengatakan sudah mengevakuasi khususnya warga agar jangan sampai tinggal di rumah. Jadi jangan sampai nanti angin kuat, nanti api menyambar, nanti ada warga yang terkena. Dan belum ada korban jiwa sama sekali. Jadi tadi sempat ada satu, tapi hanya karena kepanasan jadi sempat dirawat. Tapi sebenarnya tidak ada korban jiwa. Nah, lokasi kebakaran ini sebenarnya sangat dekat dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Apakah mengganggu penerbangan tidak? Tapi
ketika kita sampai kurang lebih mungkin 15 menit, pesawat terus lewat. Jadi ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ya, khususnya untuk jalur lintas penerbangan, baik mungkin yang akan lepas landas ataupun landing. Nah, untuk kebakaran, jadi di Jalan Gaga ini merupakan pabrik plastik, totalnya 3 pabrik. Jadi pabrik ini yang terbakar adalah pabrik pengolahan dari limbah plastik menuju biji plastik. Jadi ini pengolahan menjadi biji plastik. Biji plastik itu akan diolah seperti apa, itu nanti adalah hasil dari produk pabrik tersebut. Jadi memang seperti kita tahu bahwa plastik rawan terbakar, jadi pabrik yang terbakar itu saja menjadi tantangan sendiri, khususnya bagi para pemadam untuk melakukan evakuasi. Kami melihat dari 20 kendaraan tersebut, jadi juga ada petugas yang mencampurkan dengan foam atau dengan seperti sabun, ini dalam rangka untuk mempercepat proses pemadaman. Jadi langkahnya itu pemadaman, nanti ketika pemadaman dirasa sudah cukup, baru dilakukan pendinginan. Jadi memang proses ini tidak bisa langsung dilaksanakan, jadi bertahap dalam rangka untuk mempercepat. Nah, terkait dengan kerusakan, ini memang melihat pabrik ini mungkin sudah ada yang rubuh atau rusak ya, seperti itu. Iksan? Jonah, dari visual yang Anda tampilkan kepada kami, terlihat api masih besar dan angin cukup kencang di sana. Bagaimana kondisi dari permukiman sekitar? Bagaimana evakuasinya saat ini? Iya, dikarenakan ini permukiman padat penduduk ya. Jadi di samping pabrik, belakang pabrik ini langsung rumah penduduk. Dan ini pun seperti kampung yang satu rumah bisa sampai 3 keluarga, 4 keluarga. Nah, ini memang ramai sekali di luar, warga keluar rumah. Jadi dan bahkan sampai harus mengevakuasi sampai kendaraan seperti motor, dikarenakan jangan sampai seperti ada api yang mungkin menyambar gitu kendaraan. Jadi memang proses evakuasi dilakukan secara mandiri oleh pihak kelurahan atau kecamatan. Nah, jadi sekarang adalah prosesnya dilakukan pemadaman, dan warga sendiri sebenarnya sudah cukup paham terkait dengan bagaimana langkah khususnya terkait pemadam kebakaran. Jadi proses pemadaman ini memang masih berlangsung dan kemungkinan ini akan terus kurang lebih sampai 2 jam. Nah, ini visual yang tampil adalah warga. Jadi sebenarnya warga yang sebenarnya tinggal di sekitar dari pabrik ini. Ada banyak anak-anak, banyak dari orang dewasa, dan mereka sendiri memang sedang melihat proses pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Damkar. Dan untuk kendaraan ini masih diusahakan ada penambahan dalam rangka untuk mempercepat proses pemadaman api yang sedang atau proses kebakaran yang ada khususnya di pabrik plastik di Jalan Gaga ini. Isan? Jonah, sudah 3 jam berlangsung tapi belum dapat dipadamkan. Apa yang jadi kendala sebenarnya? Ya, sebenarnya terkait dengan kendala, jadi tadi saya sempat mendengar dari salah satu karyawan, jadi memang diduga penyebab awalnya adalah konsleting listrik. Nah, seperti ketahui bahwa konsleting listrik itu memang cukup rawan, dikarenakan memang ada arus listrik, apalagi di pabrik plastik. Nah, dikarenakan di pabrik ini cukup padat, banyak benda plastik yang bertumpuk, jadi ketika kebakaran terjadi, ini sebenarnya semakin cepat. Jadi mungkin ini hitungan tidak sampai semenit api langsung menyambar begitu cepat. Jadi nilai menjadi penyebab mengapa kebakaran ini begitu besar dan cukup lama gitu. Nah, untuk proses, jadi dari pemadam tidak hanya air, tapi juga mencampurkan dengan foam dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalisir dari penyebaran atau api. Jadi yang menjadi catatan kami adalah sebenarnya adalah angin yang cukup kuat. Jadi jangan sampai menyambar perumahan warga yang ada di sekitar pabrik. Isan? Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih, Jonah. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut Kejaksaan Agung profesional dalam penetapan tersangka terhadap Menkominfo Joni Plate. Jokowi membantah melakukan intervensi politik. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengklaim sudah memperbaiki jalan rusak sebelum Presiden Joko Widodo datang untuk mengeceknya. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Ngopi
Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara Presiden Joko Widodo membantah isu intervensi politik dalam penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di kasus korupsi pembangunan Menara BTS 4G. Presiden Joko Widodo meyakini Kejaksaan Agung profesional dan terbuka dalam penyelidikan kasus yang menjerat Johnny Plate. Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, isu intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa, Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus korupsi proyek Menara BTS 4G yang menyeret Menkominfo Johnny Plate tak mengarah ke Partai Nasdem, di mana Johnny Plate menjabat sekjennya. Menurut Mahfud, penetapan Johnny Plate jadi tersangka bukan politisasi hukum, melainkan memang sudah cukup 2 alat bukti dan bisa dinilai pembuktiannya di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya enggak.
Justru saya bilang, ya sudah kalau memang 2 alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Lagi, politisi Nasdem mengkritik Presiden Joko Widodo. Kali ini terkait penetapan tersangka Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, yang disebut sebagai politisasi hukum. Kritik Nasdem ini dilancarkan saat Nasdem juga mengklaim masih berada di barisan koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Pasca Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan BTS 4G, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut proses penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo sebagai tindakan semena-mena. Willy bahkan menuding ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Johnny Plate karena Presiden Jokowi adalah petugas partai. 1. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Pernyataan Willy ini direspons oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Dalam program Kompas Petang, Deddy membantah ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan dalam penetapan tersangka Johnny G. Plate. Deddy bahkan membandingkan kinerja Kejaksaan Agung periode 2014-2019 ketika Jaksa Agung berasal dari Partai Nasdem. Iya dong, 5 tahun mereka memegang kejaksaan. Apa saja yang sudah dilakukan Jaksa Agung ketika Nasdem memegang Kejaksaan Agung? Kalau dia berpikir bahwa PD Perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika megang Jaksa Agung, salah kaprah, mohon maaf. Silakan Anda buktikan. Kalau kami siap membuka fakta bagaimana Jaksa Agung di masa Nasdem. Ya, lengkap dengan data-datanya. Bukan sekali kritikan kader Nasdem ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Kritik juga pernah disampaikan ketika Jokowi tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan dengan Ketua Umum Koalisi di Istana. Sikap Nasdem yang kerap mengkritik Presiden Jokowi ini dinilai sejumlah pihak kontradiktif karena hingga saat ini Nasdem masih mengklaim mereka berada di barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan jika pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berupaya memperbaiki jalan rusak sebelum Presiden Joko Widodo datang untuk mengeceknya. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengunggah video jalan dan jembatan sepanjang 400 km di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Salah satu jalan yang diperbaiki yakni ruas Jalan Sigalingging Huta Jungak, kawasan Kabupaten Dairi. Perbaikan jalan ini sudah dikerjakan sejak tahun 2022 dan memakan anggaran hingga 2,7 triliun rupiah. Saat Presiden Joko Widodo meninjau jalan di Sumatera Utara, masih ada jalan rusak di kawasan Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Setelah mendatangi lokasi jalan rusak di Lampung, Jokowi pekan ini juga berkunjung di Sumatera Utara memantau kondisi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Presiden Jokowi merinci kerusakan jalan di Sumatera Utara, ada 260 km jalan rusak. Dari total 2.600 km jalan nasional dan 3.005 km jalan provinsi, 340 km diantaranya rusak. Lalu 33.000 jalan di Kabupaten Sumatera Utara, 13.000 km diantaranya rusak. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga melakukan pengecekan jalan rusak di Jambi. Iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi melintas di kota Jambi hingga Muyaro Jambi. Bahkan Presiden sempat turun dari mobil, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jambi Al Haris.
Terkait perbaikan jalan akan dilakukan bulan Juli dan Agustus 2023. Ya, ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki 9 kabupaten, 2 kota. Yang kalau kita lihat datanya, tahun 3 tahun lah kita akan kejar secepatnya. Terima kasih. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menduga ada penyalahgunaan anggaran dalam perbaikan jalan di sejumlah daerah. Jadi meskipun misalnya ini kalau kita berandai-andai benar akan dikucurkan dana dari pusat untuk perbaikan jalan, korupsi itu tidak akan hilang dan perbaikan jalan akan tetap seperti ini saja, begitu hasilnya? Iya, akan terus dan coba nanti kita lihat ya. Kita lihat di tiga provinsi yang sudah dikunjungi oleh Presiden. Nanti jalannya diperbaiki, kualitasnya kayak apa? Ayo, kalau Kompas TV mau ngecek jalan, kita jalan sama-sama, kita lihat. Apakah omongan saya ini benar atau tidak? Oke, tapi kalau misalnya semua diambil alih oleh pusat, Anda membaca, ini jadi langkah yang gegabah tidak? Mundur. Yang mundur dan menyalahi peraturan meskipun keluar impres. Tapi kan peraturan undang-undangnya jelas. Presiden memprioritaskan pengerjaan dan perbaikan jalan rusak di bulan Juli 2023 dan akan mengambil alih sebagian jalan rusak oleh pemerintah pusat. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga mengunggah momen bersama Mendagri Tito Karnavian saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Dalam Instagramnya, Edi bilang kedatangan Jokowi sebagai wujud dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sumatera Utara. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah berupaya memperbaiki jalan rusak sebelum Presiden Joko Widodo datang. Bagaimana proses perbaikan jalan di Sumatera Utara? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Biro Medan, Bahri Nasri. Selamat sore, Bahri. Bahri, sebenarnya sudah jalan mana saja di Sumatera Utara yang sudah diperbaiki Edi Rahmayadi dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, baik Iksan dan juga saudara, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara beberapa hari yang lalu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara memang menyatakan bahwa masih terus berupaya melakukan perbaikan jalan sesuai dengan perencanaan pembangunan jalan rusak di daerah Sumatera Utara. Tadi Jumat siang sempat kami jumpai Edi Rahmayadi di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dia menyatakan bahwa memang pemerintah daerah telah melakukan sebelum dilakukan peninjauan oleh pemerintah pusat, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan jalan. Bahkan dari data yang kami dapatkan ada sekitar 40% dari 66 titik atau perencanaan jalan rusak yang telah diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun Ihsan dan juga saudara, Edi juga menyatakan bahwa pemerintah Sumatera Utara tetap berharap dengan kunjungan Presiden Jokowi ini dapat memberikan bagi hasil sawit yang proporsional agar nantinya dana tersebut dapat juga digunakan untuk pembangunan jalan di Sumatera Utara. Ihsan dan juga saudara, untuk di Provinsi Sumatera Utara ditargetkan ada 450 km jalan rusak, diperkirakan akan menelan dana 2,7 triliun rupiah, Ihsan. Bahri Nasri, kabarnya ada beberapa kilometer jalur yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Berapa kilometer? Ya, jika tadi kami melakukan meliputan atau berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, memang ada sejumlah ruas jalan yang telah diperbaiki oleh pemerintah daerah, diantaranya itu di kawasan jalur Brastagi Kabupaten Karu, kemudian kawasan Dairi dan kawasan Kabupaten Deli Serdang memang sudah dilakukan perbaikan yang cukup memadai. Namun informasi terakhir yang kami peroleh memang perbaikan jalan yang diambil alih oleh pemerintah pusat hingga saat ini belum ada, Ihsan. Baik, terima kasih. Bahri Nasri melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Basri. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo malam ini. Ini bukan pertemuan pertama Prabowo dengan Gibran. Di
Digadang-gadang berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PDI Perjuangan maupun P3 soal Cawapres Ganjar. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi di kediaman tokoh ulama sekaligus Wakil Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Prabowo mengaku baru sempat bersilaturahmi lebaran dengan Habib Lutfi hari ini. Pertemuan empat mata Prabowo dan Habib Lutfi berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, usai pertemuan, Prabowo tidak menjelaskan apakah soal politik termasuk yang dibahas dengan Habib Lutfi. Sebelum pertemuan kali ini, Prabowo kerap menyambangi kediaman Habib Lutfi di Pekalongan. Ya, ini kan masih bulan Syawal ya, saya lebaran ke beliau, baru hari ini sempat beliau terima. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI ya.
kekuatan kita di rakyat. Ulama bagian penting dari rakyat Indonesia. Ada saya kira itu. Ada pesan politik terkait itu? Saya kan baru bicara di masalah ini. Itu dari mana sih? Politik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik. Akhir pekan nanti, Prabowo akan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Tengah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut membantah pertemuan bagian dari upaya Gerindra membujuk Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pertama Lebaran, Pak SBY itu kan senior. Yang kedua ya silaturahmi lah. Gitu. Apa ini salah satu cara Pak Prabowo menggoda Demokrat Pak untuk gabung koalisi? Saya kira tidak begitu, ini silaturahmi lah. Silaturahmi kan Pak Prabowo kan sudah silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Nah, yang belum kan dengan Pak JK sudah, dengan Pak ini sudah. Yang belum kan Pak Prabowo silaturahmi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo malam ini. Namun Gibran tidak menjelaskan agenda apa yang akan dia bahas dengan Prabowo. Gibran enggan mengaitkan pertemuan nanti malam baik dengan urusan musra relawan Jokowi maupun arah dukungan politik. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Gibran menyatakan relawannya akan mendukung salah satu dari dua bakal capres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan kembali bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo malam nanti. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Solo, Jawa Tengah, Widi Nugroho. Selamat sore, Widi. Widi, apa agenda pertemuan Prabowo Gibran nanti malam? Apakah ini terkait atau mengarah ke dukungan politik di Pilpres? Ya, Ihsan dan saudara, selamat sore. Memang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dijadwalkan akan bertemu dengan Prabowo Subianto malam ini di salah satu angkringan atau tempat makan di Solo. Dan untuk agendanya memang tadi Gibran tidak menceritakan dengan jelas ataupun menyebutkan dengan detail apa yang nantinya akan dibicarakan. Tapi Gibran sempat menyebutkan bahwa nanti akan ada beberapa koordinator relawan yang akan bergabung dalam pertemuan malam nanti. Dan Gibran sendiri juga belum mau menjelaskan apakah ini ada kaitannya dengan dukungan dari para relawan atau seperti apa langkah-langkah politik yang akan ditempuh oleh Gibran dan Prabowo terkait dengan pertemuan nanti malam. Namun yang jelas Gibran menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan musyawarah rakyat beberapa waktu lalu yang dilakukan di Jakarta. Dan Gibran sendiri juga tidak menyebut bahwa dirinya dalam posisi untuk mengarahkan relawan untuk mendukung salah satu capres atau bakal capres yang ada saat ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak petikan wawancara kami dengan Gibran siang tadi. Saya nggak tahu, saya tidak datang musrah. Silahkan nanti malam hadir di Medangan Umasmar. Ya, yes. Itu apakah tanda bahwa tidak. Mas Gibran mengerucut ke satu nama itu? Atau? Saya tidak berhak mengerucutkan nama. Ya, engkau ya, please. Dengan suasana santai wedangan, nanti ada relawan, ada beliau, takono saaka kayak. Dan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu memang Prabowo dan Gibran juga bertemu. Bahkan setidaknya sudah ada 3 kali pertemuan sebelum ini. 2 di Solo dan 1 di Hambalang. Mereka juga cukup dekat, cukup akrab pada saat pertemuan-pertemuan tersebut baik formal maupun non formal. Beberapa waktu lalu juga Prabowo dalam kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan ke Solo juga sempat bersilaturahmi dalam kegiatan non formal dengan Gibran di rumah dinas wali kota. Ini banyak yang mengisyaratkan bahwa ini adalah bentuk dukungan secara tidak langsung atau secara tidak tertulis dari keluarga Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Namun Gibran sendiri memang belum menjelaskan atau belum menjawab ataupun belum mengiyakan apakah ini benar dukungan dari keluarganya untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Mengingat hubungan Gibran dengan Ganjar juga cukup dekat, tapi memang banyak spekulasi yang beredar dan banyak dugaan-dugaan yang bermunculan, namun kita masih harus menunggu apakah ini benar bentuk dukungan dari keluarga Presiden Jokowi atau memang hanya sekedar kedekatan antar pejabat saja. Iksan. Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, Widi.
Saudara, digadang-gadang berpasangan di Pilpres, baca pres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo tampak bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam halal bihalal dengan pemuka agama di Manado, Sulawesi Utara. Namun, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PDIP. Digadang-gadang berpasangan di Pilpres, baca pres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo tampak bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam halal bihalal dengan pemuka agama di Manado, Sulawesi Utara. Ganjar mengutip penjelasan Nasaruddin soal sikap toleransi yang dijunjung tinggi warga Sulawesi Utara. Dan Prof. Nazar tadi sudah menjelaskan bagaimana Manado, Sulawesi Utara ini memang betul-betul menunjukkan kota, menunjukkan provinsi yang penuh dengan toleransi. Soal dirinya yang diwacanakan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PDI Perjuangan maupun P3 soal cawapres Ganjar. Dan mengaku tak membahas soal Pilpres saat ia bersama Ganjar di Manado. Adanya wacana Pak Kiai akan dicalonkan dengan Pak Ganjar. Wah, itu enggak. Itu saya kira kami tidak pernah dihubungi apapun. Kami lebih enjoy aja mengurus umat seperti itu. Pak, pejabat tinggi PDIP bilang kalau Pak Nasaruddin itu orangnya santun, pemahaman agamanya lebih baik. Apa tanggapan Pak? Enggak. Kita bicara hal ini aja dulu deh. Tapi di Manado sempat melakukan pertemuan dengan Ganjar, apakah juga membahas itu, Pak? Enggak, Pak. Jadi kita hanya halal bihalal. Ya. Soal otak-atik kawan di Pilpres, selain wacana duet dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, sebelumnya Ganjar mengungkapkan kode nasi kuning pasti merapat yang memunculkan spekulasi kemungkinan Golkar bergabung di Pilpres nanti. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ihsan. Saudara, Prabowo dan Gibran makin akrab. Malam ini Prabowo dan Gibran akan kembali bertemu di Solo, Jawa Tengah. Apa makna pertemuan kali ini? Perbincangannya akan hadir sesaat lagi. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat.
Kekuatan yang baik dari dalam. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum rencana pertemuan Jumat malam, Gibran dan Prabowo Subianto kerap bertemu dalam sejumlah kesempatan. Pada hari pertama Lebaran 22 April lalu, Prabowo bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi. Tampak Gibran yang memandu Prabowo untuk menemui Jokowi sekeluarga di dalam rumah. Gibran juga tampak mendampingi Prabowo hingga keluar rumah untuk memberikan keterangan pers. Keakraban Gibran dengan Prabowo sudah berlangsung jauh sebelumnya. Juni 2022 lalu, Gibran menemui Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajari Gibran menunggang kuda. Gibran bahkan mendapat hadiah sepatu berkuda dari Prabowo. Ya, sepatunya dipakai untuk naik kuda. Langsung kita pakai. Ya, buat tetes juga. Terus apa jenenge? Yang jelas nanti diundang untuk pertemuan berikutnya. Itulah kenapa dikasih sepatu kuda ukuran kecil. Saat sang adik Kaisang Pangarep jadi sorotan karena mengambilkan nasi untuk Prabowo dan memakai kaos bergambar Prabowo dalam sebuah podcast, Gibran pula yang menjelaskan bahwa Kaisang memang dekat dengan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kesekian kalinya, Prabowo bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa makna pertemuan kali ini malam nanti? Kami bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore. Iya, Pak Ardi, kalau terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Mas Kaisang ini di Solo pada saat Lebaran. Nah, kalau kali ini siapa yang pertama kali ngajak ketemu duluan? Mas Gibran atau Pak Prabowo? Ya, sebelumnya selamat sore untuk pemirsa TV Kompas TV. Gini Mbak, untuk di acara nanti malam itu memang sudah diagendakan beliaunya, Pak Prabowo. Sebenarnya ada agenda besok untuk ke Pacitan. Jadi ini semacam roadshow beliau dari Pekalongan ke Semarang, terus transit menginap di Solo, terus untuk ketemu Mas Gibran pada nanti malam, besok lagi terbang ke Pacitan. Begitu. Oke, jadi termasuk dalam agenda ya. Tapi kalau kali ini alasan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran apa sih, Pak Ardi? Ya, pertemuannya kan untuk pertama juga
untuk konsolidasi untuk pertemuan kan beliau berdua sudah sangat akrab kayak anak sama. Konsolidasi apa nih Pak Ardi? Untuk pertemuan mungkin membicarakan masalah hal-hal yang memang harus kita bicarakan lebih dalam lagi mungkin. Misalnya? Yang mengenai perkembangan politik, Bapak kan sering ngobrol-ngobrol dengan beliaunya Mas Gibran tentang kota Solo bagaimana. Ini yang sangat menarik. Beliaunya dengan Mas Gibran untuk membicarakan kota Solo ini menarik, Mbak, Mas, untuk Pak Prabowo. Oke, kalau PDIP sendiri, Pak Bima, ini ngelihatnya gimana sih? Kenapa belakangan atau mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya, Pak Prabowo dan Mas Kaisang ini sering banget ketemu? Atau Mas Gibran, sering banget ketemu? Ya tadi, jarak hubungan, kadar hubungan itu tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Prabowo adalah pembantu presiden ya, yang membantu banyak hal kinerja Pak Jokowi, dan kehebatan dari Mas Wali Kota Gibran ini adalah mampu menavigasikan kadar hubungan dan jarak hubungan dengan seluruh pembantu bapaknya di menteri-menteri yang selalu ada di Solo, dan itu hampir semua ya, mulai Muhaimin Iskandar juga sering hadir, Mas Golkar, Ketua Golkar juga hadir, ketua partai yang lain hadir. Dia menjadi sesuatu putra presiden, yang wali kota Solo, yang sekarang Solo juga menjadi epicentrum ekonomi, kuliner, yang hampir semua pengen dekat dengan Gibran, dan dia sangat smart, wise untuk menerima banyak tamu. Jadi saya melihat bahwa ada komunikasi politik yang gaya milenial tentang sikap dia sebagai kader partai, wali kota. Saya tetap yakin dia tegak lurus dengan keputusan partai, tapi bagaimana menavigasikan posisi sebagai putra presiden, sebagai wali kota, dia sangat smart dan teduh. Ketemu Pak Erlangga, bahkan kemarin sempat dia ngomong bahwa saya respect dan kagum dengan Ibas. Ini ada suatu lompatan-lompatan yang tidak terbiasa dengan gaya-gaya politik angkatan saya dan angkatan Pak Prabowo. Tapi Pak Bima, apa nggak terganggu nih PDIP dengan keakraban yang dia sedang dibangun oleh Pak Prabowo dan juga keluarga dari Pak Jokowi, termasuk Mas Wali? Saya kenal betul Mas Wali ya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ngobrol sama saya hampir 1 jam lebih ya, berdua. Dan cerita banyak, dia orang yang punya kemampuan mendengarkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan politis, ideologis, sampai persoalan-persoalan menyangkut kebudayaan, menyangkut kesenian, juga pengembangan Solo ke depan. Saya tidak melihat pertemuan itu dikalkulasi terlalu politis. Mungkin juga Pak Prabowo juga ingin hanya ditemani melihat kota Solo di waktu malam dengan berbagai kuliner yang ada. Bahwa tidak salah dalam situasi sekarang, Mas Burhanuddin atau pengamat-pengamat itu mengkalkulasi adanya kerjasama yang lebih intens dalam pencalonan Pak Prabowo. Namanya tahun politik, jadi saya melihat sah saja. Tetapi kalau saya mengerti Mas Wali ini, memang ada style politik, ada gaya politik yang memang ala milenial dengan berbagai informasi yang ada dan menavigasikan untuk dekat, untuk jauh. Ini tidak seperti yang zaman-zaman saya. Oke, jadi artinya ini hanya pertemuan biasa-biasa aja kok ya gitu, Pak Bima ya maksudnya ya. Oke, ya, kalau gitu. Lucu kalau sampai dia ke Solo, Pak Prabowo, dan tidak ketemu sama Mas Wali, Mas Gibran, itu malah lucu. Dan pertemuan itu, dan dia menikmati nanti mensosnya, kemudian media mengomentari apa, dan dia akan juga memberikan respon dengan cara yang lebih milenial. Oke, kalau PDIP nganggapnya biasa aja, Mas Burhan, kalau yang ditangkap dari publik sendiri, ini apa sih, manuver apa yang sedang dimainkan nih, baik dari Pak Prabowo maupun juga Mas Wali Kota? Iya, begini, tentu Mas Arya Bima atau kawan dari Gerindra punya banyak dalih ya untuk mengatakan pertemuan itu sekedar upaya untuk menikmati Solo yang indah. Tetapi buat publik itu mudah sekali
untuk menafsirkan dari sisi lain mengapa pertemuan itu terjadi di Solo dan terjadi sekarang dalam pengertian menjelang tahun politik yang makin menghangat tahun depan. Pasti ada makna lain di luar dari menikmati nasi apa namanya yang enak itu di Solo itu. Nasi liwet. Nasi liwet. Pasti dari sekedar itu pasti. Nah, pertanyaannya apa yang mungkin menjadi bahan pembicaraan di luar dari nikmatnya nasi liwet di Solo? Dugaan saya ya tidak bisa lepas dari pertarungan jelang 2024. Karena sekarang ini kalau kita lihat data survei ya, dulu banyak pihak yang mengatakan 2024 itu pertarungan antara Ganjar versus Anies. Istilahnya itu El Clasico antara dua tokoh ini. Tetapi survei belakangan justru menunjukkan sebaliknya. 2024 bukan big match antara Ganjar versus Anies, tapi Ganjar versus Prabowo. Dan cara buat Pak Prabowo untuk bisa menaikkan posisi tawar elektoralnya adalah dengan menarik dukungan dari pemilih Pak Jokowi. Nah, itu kalau kita lihat survei yang terakhir menunjukkan peningkatan dukungan dari pemilih Jokowi yang mulai mengalir ke Pak Prabowo, tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Nah, dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti 2 pilpres sebelumnya. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bagaimanapun muncul spekulasi yang mulai ramai di media sosial berkaitan dengan upaya untuk membuat atau melihat kemungkinan cawapres Pak Prabowo selain nama-nama yang sudah muncul. Kan nama-nama yang muncul misalnya Muhaimin Iskandar, Erick Thohir. Cawapresnya mungkin saja Mas Wali Kota, Mas Kaisang. Nah, itu poin saya. Jadi ada upaya untuk melihat atau membuka opsi itu. Kalau opsi itu, Mas Burhan, sorry saya potong. Kalau opsi itu yang datangnya lebih dari Gerindranya? Atau? It takes two to tango. Untuk berdansa tango itu butuh dua pihak, Audrey. Nggak mungkin dari salah satunya. Nah, poin saya begini. Masih ada aturan yang membuat potensi menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran itu bisa terjadi. Apa itu? Undang-undang yang melarang mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Itu ada aturannya itu. Jadi capres-cawapres itu sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan uji materi yang dilakukan oleh PSI, jangan-jangan ada kaitannya. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya, menganulir syarat minimum 40 tahun. Diubah dari sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Masih berlangsung. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Gerindranya ya, Ketua DPJ Solo. Pak Ardi, kalau gitu betul nggak sih kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra adalah sedang menjajaki mungkin kalau misalnya Mas Wali Kota, Mas Gibran ini menjadi pendamping bacawa presnya Pak Prabowo? Itu punya kemungkinan. Yang namanya politik itu kan dinamis. Apa yang dikatakan Bang Burhanuddin tadi juga ada masuknya apa disampaikan semuanya. Namun kan ini kan tahun politik sekali lagi. Kalau kemarin-kemarin beliau ngajak Mas Gibran naik kuda, tidak ada pembicaraan ke sana. Tapi kali udah mulai tahun politik, pembicaraan-pembicaraan itu wajar lah kalau mulai harus sedikit ke sana sedikit, ini bisa menarik perhatian di mata masyarakat, di mata dunia politik. Mas Burhanuddin itu juga sangat cerdas sekali penyampaiannya. Ini sudah ada dari PSI, ada gugatan itu sudah ada. Tapi sekali lagi saya garis bawahi yang jelas untuk pertemuan pada malam hari ini antara ketua umum kami, dewan pembina kami dengan Mas Gibran itu pembicaraan yang santai-santai aja. Tapi Pak Ardi, ya.
Pak Ari, mungkin kenapa tadi juga Mas Burhan begitu mengamatinya seperti itu, karena kan begini, bagi kaum yang muda agak jarang ya kalau misalnya biasanya kan kaum muda duluan yang pasti yang sering berdatang kepada orang yang lebih dituakan gitu. Ya kan, kalau ini kan sebaliknya gitu. Ya, karena memang untuk Mas Gibran ini kan suatu magnet yang ada di kota Solo. Suatu magnet, dia suatu semacam mutiara lah di Indonesia ini saat ini. Kita harus mengakui, suka dan tidak suka, memang Mas Gibran ini begitu muncul menjadi wali kota, begitu kiprahnya sangat diakui, kemajuan diakui, ini membuat warga kota Solo ini ketika Bapak sering berkunjung ke Solo, sering ngobrol dengan Mas Gibran, terakhir kemarin pertemuan ketika itu juga sudah sangat menarik. Ya. Oke, Pak Bima, kalau misalnya wacana ini kemudian nantinya misalnya menjadi kenyataan, banyak dong kalau gitu nanti suara-suara yang tergerus karena Mas Gibran ini berduet bersama dengan Pak Prabowo. Mungkin nggak itu terjadi? Saya itu tahu gaya politik Solo ya. Memang gaya politik Solo itu ya secara prinsip, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, itu jelas. Kemudian teguh dalam prinsip dan luas di dalam penampilan gaya Solo ini memang cukup mengecohkan kalau dianalisa dengan situasi-situasi konteks dan konteks saat ini. Saya yakin bahwa pertemuan Pak Prabowo dan Mas Wali Kota Gibran ini adalah sesuatu yang tidak terlalu bisa dimaknai terlalu besar atau terlalu jauh. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Wali atau Gibran, namanya politik itu kemungkinan itu ya pasti ada, tapi seberapa besar kemungkinan itu yang menurut saya apa ya, DNA, darahnya Pak Jokowi. Karena gini Pak Bima, karena kan itu darah merah, bahwa di situ ada hal yang luas, dan berpolitik kan tidak hanya 5 tahun, berpolitik kan 15 tahun, 30 tahun. Jadi, apalagi kota Solo, political bonding sama 2 kali pilpres, dan bagaimana berpolitik di Solo itu kan tidak terlalu nuansa politik ya, lebih fans club ya, fans Banteng, fans Moncong Putih, ya, fans Gepeng, biar Gepeng tak Banteng, banyak fans club. Karena gini Pak Bima, pada saat kemarin sebelum musrah ini, pada saat ditanya oleh wartawan, Mas Gibran mengatakan bahwa suara dari teman-teman ini bukan hanya berat ke Pak Ganjar, tapi juga pro-nya juga ke Pak Prabowo juga. Oh, dinamika politik dengan adanya dukungan Pak Prabowo selama 5 tahun ini pasti ada pergeseran pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Ya, tetapi secara sosiologis dan psikologis 2 kali tanding ini bukan sesuatu yang mudah, dan Pak Jokowi adalah masih di dalam pola tipe orang tuh respect, tertarik, kemudian mendukung. Belum ada institusionalisasi pelembagaan terhadap Jokowi mania misalnya. Beda dengan misalnya Barisan Soekarno, beda dengan Gus Durian itu. Beda seperti misalnya zaman dulu Bu Mega punya posko Megawati Promek gitu. Saya melihat baru ada 3 di Indonesia saya melihat. Pak Jokowi, Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Anies masih pada tahapan dukungan yang belum terinstitusionalisasi. Jadi, untuk menggerakkan, memindahkan itu perlu ada satu momentum yang memang rasionalitas untuk memberikan dukungan ke Pak Prabowo, tidak hanya soal penampilan Pak Jokowi. Saya kira itu. Mas Burhan, kalau gitu, kalau Mas Burhan lihatnya dari gestur pertemuannya, beberapa kali bertemu, dari gestur tubuhnya dan cara ngomongnya, ini sebenarnya Mas Wali ini lebih condong kemana? Ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ini sebenarnya kalau kita lihat Mas Wali itu boleh lebih merepresentasikan sikap politik ayahnya juga. Coba lihat ya, kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan
beliau hadir ya sebagai kader PD Perjuangan dalam deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi di sisi lain juga hadir ketika musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawan Jokowi itu memberikan atau menominasikan 3 capres. Bukan hanya Ganjar, tapi ada juga Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Artinya Pak Jokowi membuka opsi bukan hanya ke Ganjar Pranowo. Nah itu pula yang kemudian ditiru, di copy paste sama Mas Wali. Jadi saya melihat sikap politik Mas Wali tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Bisa juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa demikian? Nah, saya menduga karena Pak Jokowi memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang umumnya punya partai politik. Ya, Ibu Mega punya Perjuangan, Gus Dur punya PKB, Pak SBY punya Demokrat. Nah, Pak Jokowi ini tidak punya partai. Meskipun beliau kader PD Perjuangan, tidak ada partai yang bisa dia remote kontrolnya. Nah, itu yang menjelaskan sikap beliau, satu, mempertahankan relawan Jokowi, padahal beliau sudah terpilih sebagai capres 2 kali. Yang kedua, mempersilahkan relawan Jokowi untuk terus, ada kutip ya, menominasikan calon di luar dari Mas Ganjar sebagai capres resmi PD Perjuangan. Jadi pada titik itu saya melihat sampai nanti dugaan saya ya sikapnya ambigu. Baik. Dan itu mungkin juga akan diikuti oleh putranya. Jadi, baik. Antara 2 nama lah, antara Ganjar atau Pak Prabowo. Antara 2 nama itu. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Bima, dan juga terima kasih Pak Ardi. Sehat selalu Bapak-bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari Timnas U22 raih emas SEA Games setelah berjibaku meraih prestasi itu. Kompas TV berbincang langsung bersama pelatih Indra Syafri serta pemain Timnas U22 Rizky Ridho dan Jem Kelly Stroyer. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral,
Mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Timnas sepak bola U22 dan juga peraih medali emas di ajang SEA Games 2023 hari ini diarak dalam gelaran selebrasi kemenangan dari kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK. Kemeriahan arak-arakan atlet SEA Games Kamboja dan para supporter ini sudah sangat terlihat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Para pemain timnas, pelatih hingga Ketua Umum PSSI diarak menggunakan bus wisata. Di kawasan Bundaran HI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyapa warga yang antusias menunggu arak-arakan pemain timnas. 32 tahun menanti gelar Timnas U22 raih emas SEA Games. Bagaimana Timnas ini berjibaku meraih prestasi itu, serta apa saja harapan pelatih dan pemain pasca momentum emas SEA Games. Lengkapnya kita akan simak perbincangan jurnalis Kompas TV, Radi Saputro bersama pelatih Timnas U22 Indra Syafri, serta pemain Timnas U22 Rizky Ridho dan Jem Kelly Stroyer. Gegap gempita tim nasional Indonesia U22 yang menang melawan Thailand 5-2 di ajang SEA Games cabang sepak bola 2023 di Kamboja masih terasa, terutama di Jakarta saat mereka tadi diarak oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta khususnya begitu antusias menyambut kemenangan tim nasional Indonesia. Dan hari ini Kompas TV memiliki kesempatan emas, kesempatan berharga berbincang langsung dengan pelaku-pelaku sejarah yang membawa kembali medali emas setelah 32 tahun lamanya tidak datang ke Jakarta. Sekarang kita merebut lagi medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Sudah ada bersama saya Coach Indra Syafri dan juga dua pemain tim nasional Indonesia pelaku sejarah di Kamboja kemarin, ada Kapten Timnas Rizky Ridho dan Jem Kelly Stroyer. Selamat sekali lagi untuk kemenangannya, Coach. Ini tidak berpanjang-panjang, saya langsung bertanya apa sih yang ada di benak Coach saat ini dengan banyaknya masyarakat yang mengelulukan tim nasional U22 yang menang melawan Thailand dan merebut medali emas. Ya, pertama tentu kami bersyukur ya. Jeripaya para pemain kita bersama mendapat medali emas, dapat sambutan baik dari masyarakat. Dan mudah-mudahan prestasi ini bisa menjadi momentum, terutama untuk kepengurusan yang baru 3 bulan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, motivasi untuk bisa melakukan hal yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia ke depan dengan program-program yang baik. Dan optimisme itu tidak hanya terpancar dari coach sendiri, rakyat Indonesia juga tampaknya sekarang sudah mulai sangat optimis bahkan menatap masa depan sepak bola Indonesia. Ya, jadi itu tadi yang dibilang Pak Erick, kita lewat sepak bola bisa memperbaiki mental kita. Jadi dengan kemenangan atau dengan medali emas setelah 32 tahun ya, 32 tahun nggak dapat dan sekarang dapat. Kalau bisa semua orang semakin yakin. Karena selama ini kan selalu kita kalau mau melawan tim-tim yang lebih baik dari kita minder duluan. Tapi anak-anak sudah membuktikan. Saya terima kasih kepada mereka. Dan saya sempat waktu kemarin itu bilang, apa yang ditakutkan dengan Thailand? Thailand belum pernah juara dunia kok. Ya, kenapa harus takut? Dan saya lihat mulai dari pertandingan pertama di grup sampai final, mental mereka makin lama makin bagus. Dan saya yakin sekarang mereka itu lebih baik daripada sebelumnya. Sudah upgrade begitu ya? Upgrade, saya jamin itu. Ya, anak-anak kita udah betul-betul percaya diri. Dan yang paling dekat momen internasional adalah Piala Asia, betul Coach ya? Menatap Piala Asia, bagaimana Coach? Kalau Piala Asia Senior kan ada Kusin ya, saya pikir apa yang sudah kita dapatkan ini juga terimbas ya. Semangat, motivasi pemain-pemain tim senior kita.
Dan juga kan ada sekitar 6-7 orang kan yang pemain dari timnas U23 bisa bermain di senior. Saya ke sang kapten dulu nih, pelaku sejarah juga, Mas Rido. Oh, Mas Rido udah komunikasi sama keluarga. Mas Rido keluarga di Surabaya ya? Keluarga saya di Surabaya. Sama keluarga. Apa yang mereka katakan ketika Mas Rido sebagai pelaku sejarah memenangkan medali emas setelah 32 tahun? Apa yang mereka katakan sama Mas Rido? Ya, mereka mengucapkan selamat kepada saya dan bersyukur saya bisa mendapatkan medali emas ini, dan tentunya medali emas ini juga berkat doa dari orang tua saya, seperti itu. Dan juga rakyat Indonesia tentunya, Rido. Ya. Pada saat Anda di lapangan di partai final yang tidak mudah dihadapi oleh semua pemain, itu partai yang sangat panas saya lihat, partai yang sangat intens begitu. Sejak babak pertama sudah saling tekan. Apa yang Anda tanamkan pada diri Anda pada saat itu, Rido, sehingga bisa tetap tenang begitu? Ya, saya harus tanamkan bahwa saya diberi tanggung jawab oleh pelatih untuk memimpin teman-teman di lapangan. Ya, sebisa mungkin saya harus meredam emosi teman-teman, jangan sampai terpancing emosi. Apalagi saya juga jangan sampai terpancing emosi, dan tentunya harus menyemangati teman-teman di lapangan seperti itu. Kalau Kelly, Kelly dari Biak ya? Dari Biak. Di keluarga di Biak semua sudah kontak sama Kelly? Sudah. Apa yang mereka bicarakan sama Kelly? Mereka mengucapkan selamat kepada saya dan kepada teman-teman yang lain untuk penghargaan yang kita raih di Asia Games. Gitu, dan mereka sangat senang, dan kita harus mengucap syukur lah untuk penghargaan kita ini. Ada yang mau dikatakan khusus untuk Coach Indra Safri dan juga untuk seluruh pecinta sepak bola di Indonesia? Iya, untuk Coach Indra kami berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini dan tidak bosan-bosan mengingatkan kami bahwa meskipun kami kerja keras seperti apapun, tapi kalau kita nggak ingat Tuhan, itu semua mustahil. Dan kita harus selalu andalkan Tuhan. Terima kasih. Untuk Coach Indra Safri sendiri, pesan-pesan terakhir untuk sepak bola Indonesia ke depan? Saya sangat berharap sekali ini menjadi momentum terbaik kita untuk sepak bola Indonesia lebih baik. Mari kita bersatu, ya, saling menguatkan. Tidak ada yang sempurna memang, tapi mari kita maju bersama. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Kodenya ini ya, Indonesia pasti bisa. Nomor satu, mau di SEA Games, mau di Asian Games, mau di AFF ya, Coach ya, nomor satu. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Kesempatan yang sangat berharga sekali untuk Kompas TV bisa berbincang langsung dengan para pelaku sejarah, saudara. Usai jeda, saudara sudah mengerahkan berbagai cara, termasuk menggunakan lebih dari satu gadget berburu tiket Coldplay. Masih banyak ternyata penggemar Coldplay yang harus kecewa tidak mendapatkan tiket. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner.
Tapi mereka tak menyangka, ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Diduga tertipu penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titip atau Justip, 14 korban melapor ke Bareskrim Polri. Para korban penipuan mengaku mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Para korban tergiur membeli tiket konser dari pelaku karena susahnya membeli tiket jika dilakukan sendiri. Dan saat korban telah mentransfer biaya tiket, pelaku kemudian tidak bisa dihubungi. Dari itu kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir 30 juta rupiah. Dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini Twitter, kemudian ada Instagram, dan juga ada Telegram. Maka dari itu kita hadir ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjuti. Memang saudara, berbagai cara dilakukan penggemar Coldplay untuk mendapatkan tiket, termasuk menggunakan lebih dari satu gadget. Dan bahkan salah satu warnet di Jakarta sudah penuh di booking penggemar Coldplay sebulan lalu demi war tiket konser. Kita simak lebih lengkapnya laporan dari Valencia Triksi dan juru kamera Roy Ilman. Demi mendapatkan tiket konser Coldplay, salah satu warung internet yang ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara ini juga sudah full book bahkan sejak sebulan yang lalu untuk bisa nge-war dengan kecepatan yang tinggi, kemudian juga dengan kemudahan. Nah, kalau tadi kami melihat memang sudah dari pukul 8 pagi ini sudah pada tiba di sini ya untuk bisa bersiap-siap nge-war. Halo kakak, boleh minta waktu sebentar? Dengan siapa kan? Kak Muti. Oke, Kak Muti, ini masih ada berapa jam lagi nih? Sejam Kak, sejam lagi. Mungkin boleh diceritain Kak, seperti apa sih perjuangan kakak untuk bisa mendapatkan tiket konser ini? Ya, aku sebenarnya udah dapat, cuman ini masih berharap dapat yang festival, semoga, dan perjuangannya aku sampai nggak mandi ya kan pagi kesini. Terus nyoba di warnet gaming juga, kirain bakal lebih gampang dapat, ternyata di bawah, malah di bawah 120.000. Tadi aku masuk sekitar di 38.000 orangan, tapi tetap nggak ada perubahan ya, sih full book semua ya. Iya. Kamu Tio untuk waktu dan informasinya. Nah saudara, nampaknya 50.000 tiket lebih yang disediakan oleh promotor ini masih belum bisa menampung bagaimana antusias dan juga penggemar Coldplay yang ada di Jakarta maupun juga di Indonesia ya. Triksi Valencia, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saudara, keramaian di Bundaran Hotel Indonesia saat warga menyambut kedatangan Timnas U22. Polisi dan Satpol PP mengamankan satu pelaku copet handphone milik warga. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap.
Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Dua kuat kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Keramaian di Bundaran Hotel Indonesia saat warga menyambut kedatangan Timnas U22. Polisi dan Satpol PP mengamankan satu pelaku copet handphone milik warga. Copet ini beraksi mengambil handphone korban saat sedang berdesakan menanti kedatangan juara SEA Games Timnas U22. Pelaku saudara diamankan di pos polisi lalu lintas Bundaran Hotel Indonesia karena aksi pencopetannya diketahui warga. Kompas Petang berakhir dulu sampai di sini untuk hari ini. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Audrey Chandra. Saya Ihsan Sitorus, sehat selalu saudara, sampai jumpa.